Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa rahimakum, hadirin jamaah Masjid Al-Furqan yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali dari kajian kitab tafsir Ibnu Katsir ini, mari sama-sama kita memanjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga dengan taufik dan hidayahnya kita sama-sama bisa menjalankan salah satu kewajiban kita sebagai seorang mukmin, yaitu kewajiban untuk thalibul ilmi. Kita mempelajari Al-Quran Al-Karim. Semoga dengan kita mempelajari Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita di dalam memahami Al-Quranul Karim, dan mudah-mudahan Al-Quranul Karim yang kita pelajari ini dan kita baca nanti akan memberikan syafaat kita nanti di hari kiamat. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita masuk pada surat Al-An'am ayat yang ke-46. Qul ara'aytum in akhadallahu sam'akum ila akhiril ayat. Udah ketemu Pak ya? Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم Ada tanda berhenti situ? Enggak ada ya. Kita ulangi lagi. Wa khatama ala qulubikum man ilahun ghairullahi ya'tikum bih.
Saya ulangi. Wa khatama ala qulubikum man ilahun ghairullahi ya'tikum bih. Unzur kaifa nusarriful ayati thumma hum yasdifun. Di situ ada huruf dha. Unzur dha. Nusarrifu yasdifun. Jadi suara shad kita itu agak monyong ya. Shad. Saya ulangi. Unzur kaifa nusarriful ayati thumma hum yasdifun. Qul ara'aytakum in atakum azabullah. Azabullah atau azabullah itu? Pakai dumah ya. Qul ara'aytakum in atakum azabullahi baghtatan aw jahrah. Hal yuhlaku illal qawmuz zalimun. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ. فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ.
Ya, beberapa ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ara'aytum in akhadhallahu sam'akum wa absarakum wa khatama ala qulubikum ila akhir ayah. Qul, katakan hai Muhammad, ara'aytum, bagaimana pendapat kalian, pandangan kalian, in akhadhallahu, jika Allah mencabut, mengambil, sam'akum, pendengaran kalian, wa absarakum, dan penglihatan kalian. Jadi kalau Allah hilangkan pandangan seseorang atau penglihatan seseorang, pendengaran seseorang, bagaimana pendapat kalian? Kemudian wa khatama ala qulubikum, dan Allah tutup, kunci, ala qulubikum, atas hati-hati kalian. Man ilahun ghairullahi ya'tikum bih, siapakah ilah, Tuhan, ghairullah, selain Allah, ya'tikum bih, yang bisa mengembalikan semuanya tadi. Ketika Allah Subhanahu wa taala udah cabut pendengaran kita, penglihatan kita, lalu hati ditutup, siapa yang bisa mengembalikan pandangan kita? Siapa yang bisa mengembalikan pendengaran kita? Unzur, perhatikanlah, kaifa nusarriful ayati, bagaimana kami telah menjelaskan tentang ayati, tanda-tanda kekuasaan Allah, summahum yasdifun, kemudian mereka berpaling. Udah dijelaskan bagaimana tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, baik melalui Al-Qur'an yang dikenal dengan al-ayah al-Qur'aniyah, ya, maupun al-ayah al-kauniyah, alam. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang alam. Tapi summahum yasdifun, kemudian mereka berpaling, gak mau mengambil dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Qul ara'aitakum in atakum adzabullahi baghtatan aw jahratan. Qul, katakan hai Muhammad, ara'aitakum, bagaimana pandangan kalian, pendapat kalian, in atakum, jika datang kepada kalian, adzabullah, pakai dhammah makanya. Tadi saya ragu bacanya, sebab apa di sini apa? Seperti itu. Adzabullah. Jadi jika datang oleh adab Allah kepada kalian, baghtatan, datangnya dengan baghtah. Apa baghtah? Sekonyong-konyong, tiba-tiba, mendadak. Au jahratan, dan datangnya dengan langsung kita lihat, jelas. Hal yuhlaku illal qaumuz zalimun, tidaklah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidaklah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, illal qaumuz zalimun, kecuali kaum yang zalim. Jadi yang dihancurkan itu kaum yang zalim. Wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirina wa mundzirin, dan tidaklah kami utus mursalin, para rasul, jamak. Tidaklah kami utus para rasul illa mubasyirin, kecuali tugasnya adalah mubasyirin, menyampaikan berita gembira. Nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala sediakan surga bagi orang-orang yang beriman. Wa mundirin, dan tugasnya menyampaikan ancaman bahwa nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala sediakan neraka bagi mereka-mereka yang membangkang terhadap aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Faman amana wa aslaha fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Faman amana, barang siapa yang beriman, wa aslaha, dan dia melakukan perbaikan, fala khaufun 'alaihim,
maka tidaklah takut atas mereka, tidak ada rasa takut atas mereka, walahum yahzanun, dan tidaklah mereka juga merasa bersedih. Walladzina kadzdzabu biayatina yamassuhumul adzabu bima kanu yafsukun. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, yamassuhumul adzab, maka azab akan menjumpai mereka, akan mereka rasakan. Jadi azab itu akan mereka rasakan, bima kanu yafsukun, dengan sebab mereka sudah berbuat fasik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Rasulnya, agar Rasulnya menyampaikan kepada orang-orang yang al-mukazzibin al-mu'anidin. Katakan, hai Muhammad, lihaula'il mukazzibin al-mu'anidin. Katakan, hai Muhammad, kepada mereka-mereka yang mendustakan engkau, mereka yang tidak mau beriman, al-mu'anidin, yang melawan, yang menentang. Ara'aitum in akhadallahu sam'akum wa absarakum. Bagaimana pandangan kalian, pendapat kalian, jika Allah cabut sam'akum, pendengaran kalian, wa absarakum, dan Allah Subhanahu wa taala juga cabut penglihatan kalian, maka bagaimana pandangan Anda? Siapa yang bisa mengembalikan pendengaran kita? Siapa yang bisa mengembalikan pandangan kita? Nah, ayat ini juga kalau kita lihat di mana Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita pendengaran. Kita dengar ini karena Allah yang berikan. Kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala juga yang memberikan. Sebagaimana ayat ini mengatakan, huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absar. Dan dialah Allah yang menciptakan kalian. Jadi kita yang menciptakan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala wa ja'ala lakum, dialah Allah yang menjadikan untuk kamu as-sam'a, pendengaran, al-absar, penglihatan. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita pendengaran dan penglihatan. Artinya di sini ada beberapa arti, salah satunya disebutkan oleh Ibnu Katsir, wa yahtamil, bisa jadi arti tersebut adalah merupakan sebuah ungkapan di mana ada orang yang tertegah untuk bisa mengambil manfaat dengan pendengaran dia dan penglihatan dia, untuk bisa mengambil manfaat dari hukum-hukum Allah SWT. Ngelihat sih ngelihat, dengar sih dengar. Ketika dia disampaikan Al-Quran, dengar. Ketika dia disampaikan hukum-hukum Allah SWT di dalam hadis, hukum-hukum Allah di dalam Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW, dia lihat. Tapi pendengaran dia, penglihatan dia itu tertegah untuk bisa mau mengambil manfaat dari Al-Quran atau dari hadis Rasulullah SAW. Cuman sekedar bisa dengar doang, cuman sekedar bisa melihat doang. Kenapa? Karena ada orang yang nggak bisa lihat, ada gak? Ada orang yang nggak bisa dengar, ternyata dia bisa ngambil manfaat dari Al-Quran. Dia bisa hafal Al-Quran, bisa paham Al-Quran. Padahal dia nggak dengar, nggak apa? Melihat. Nah, yang dimaksud bisa jadi, kata Ibnu Katsir, wa yahtamil, bahwa bagaimana pendengaran engkau, penglihatan engkau dicabut, maksudnya engkau nggak bisa mendengar bagaimana ayat Al-Quran, walaupun dibacakan, disampaikan, nggak dengar gitu. Walaupun kamu punya pendengaran, walaupun kamu punya penglihatan, nggak bisa ngelihat gitu. Maksudnya tidak bisa mengambil manfaat dari indranya. Walaupun dia bisa melek. Walaupun apa? Melek. Walaupun dia bisa apa? Dengar, tapi tidak bisa mengambil manfaat dari apa? Pendengarannya.
Kenapa? Karena di sana ada orang yang tidak mendengar, tidak melihat, ternyata dia bisa mengambil manfaat dari Al-Quran. Dia bisa hafal Al-Quran, bahkan sampai 30 juz. Banyak gak orang yang hafal Al-Quran 30 juz? Padahal dia gak bisa ngelihat. Dia bisa mengambil manfaat dari Al-Quran, memahami Al-Quran. Nah, oleh karena itulah jamaah sekalian, orang yang seperti ini, kenapa? Sebab wa khatama ala qulubikum. Dia bisa mendengar, dia bisa melihat, karena dikunci hatinya, wa khatama ala qulubikum, dan Allah Subhanahu wa taala tutup kunci hati kalian sehingga dia tidak bisa memahami Al-Qur'an. Walaupun dia bisa melihat huruf-hurufnya. Walaupun dia bisa mendengar bagaimana bacaan Al-Qur'an. Tapi karena hatinya sudah ditutup, dia tidak bisa paham Al-Qur'an. Ini maksud dari ayat tersebut, kata Ibnu Katsir. Kenapa? Amma yamlikus sam'a wal absar. Siapa yang menciptakan pendengaran dan penglihatan? Allah Subhanahu wa taala. Man ilahun ghairullahi ya'tikum bih. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah cabut pendengaran seseorang, penglihatan seseorang, dan ketika Allah Subhanahu wa taala sudah tutup hatinya, terkunci hatinya untuk bisa menerima kebenaran, siapa yang bisa mendatangkan kembali penglihatan dan pendengarannya? Tentunya Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini, hal ahadun ghairullahi yaqdiru ala raddi dzalika ilaikum. Apakah ada seseorang selain Allah? Kata penjelasan Ibnu Katsir, apakah ada seseorang selain Allah yang mampu untuk mengembalikan pendengaran dan penglihatan ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil pendengaran dan penglihatannya? Idza sallabahu Allahu minkum la yaqdiru ala dzalik ahadun siwahu. Enggak ada yang mampu, siapapun juga, untuk mengembalikan itu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya begitu ayat ini. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, kalau begitu undur kaifa nusarriful ayat. Perhatikanlah bagaimana kami sudah menjelaskan, nubayyinuha, kami sudah jelaskan, wa nuwaddihuha, kami sudah terangkan, wa nufassiruha, kami sudah tafsirkan, dalah dalil-dalil petunjuk-petunjuk Allah, bahwasanya Allah itu adalah la ilaha illallah, tidak ada yang berhak untuk diibadahi, dan bahwa tidaklah mereka harus beribadah kecuali hanya kepadanya, dan ketika dia beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, batilun wa dhalalun, maka dia menjadi orang yang batil dan sesat. Tapi sayangnya summahum yasdifun, kemudian dia berpaling, gak mau mendengarkan penjelasan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan dalam Al-Qur'an. Tidak mau mengambil ibrah, pelajaran dari alam yang terjadi di sekitarnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lagi, kul ara'aitum in atakum adzabullahi baghtah. Katakan ya Muhammad, bagaimana pandangan kalian, pendapat kalian, in atakum adzabullahi baghtatan, jika datang kepada kalian azab Allah baghtatan, dengan secara tiba-tiba. Jika datang azab Allah dengan sekonyong-konyong, mendadak. Wa antum la tash'uruna bihi, sedangkan kalian tidak merasakan bagaimana datangnya azab Allah. Hatta baghtakum wa faj'akum, karena datangnya itu tiba-tiba dan mendadak. Kita nggak tahu, tiba-tiba datang aja azab. Bagaimana pendapat kalian? Karena datang azab itu kan tidak ada informasi. Besok datang azab nih, kita siap-siap kemasin barang kita. Nggak tahu kita. Ya. Maka ketika Allah SWT menyebutkan bagaimana datangnya azab, maka Allah SWT menyebutkan baghtatan, mendadak, sekonyong-konyong.
Au jahratan, atau dia datang dan kalian langsung melihat secara zahir dengan mata kepala kalian. Ketika datang adab itu, datang langsung kita bisa melihat. Hal yuhlaku illal qaumuz zalimun. Tidaklah ketika datang adab itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibinasakan kecuali kaum-kaum yang zalim. Artinya adab Allah Subhanahu wa taala itu akan datang meliputi bagi mereka-mereka yang berbuat zalim. Apa yang maksud dengan berbuat zalim? Berbuat syirik. Syirik itu adalah zalim. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innasyirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang paling besar. Makanya disebutkan dalam ayat lain ketika turun ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Alladzina amanu, mereka orang-orang yang beriman. Wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, dan imannya itu tidak dicampuri dengan perbuatan zalim. Ya. Orang-orang yang beriman dan imannya tidak dicampuri dengan perbuatan zalim, ulaika lahumul amnu. Kata Allah SWT, bagi mereka akan diberikan rasa aman. Wa hum muhtadun, dan mereka pun akan diberikan petunjuk. Ketika turun ayat ini, maka di sebagian sahabat merasa berat. Sehingga mereka datang kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, ayyuna la nadhlim nafsi. Wahai Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak pernah berbuat zalim terhadap diri kami? Kami semuanya pasti pernah melakukan apa? Kezaliman. Sementara ayat Al-Quran mengatakan alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin. Orang-orang yang beriman dan imannya itu tidak dicampuri dengan perbuatan zalim. Mereka akan diberikan keamanan, rasa aman, dan mereka pun akan senantiasa mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, kami beriman tapi kami pernah berbuat zalim. Apa kata Rasulullah SAW? Alaisa ar-rajulus shalih yaqulu kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bukankah laki-laki yang soleh mengatakan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat Al-Qur'an, innasyirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu merupakan perbuatan yang paling zalim, kezaliman yang paling besar. Jadi yang dimaksud dengan zalim di sini adalah apa? Perbuatan syirik. Orang-orang yang beriman dan imannya tidak dicampuri perbuatan syirik maksudnya. Ya. Maka dia akan diberikan rasa aman. Dan dia pun akan diberikan petunjuk oleh Allah SWT. Senantiasa diberikan rasa aman dan senantiasa akan diberikan petunjuk oleh Allah SWT. Kenapa? Karena keimanannya tidak dicampuri dengan perbuatan syirik. Tapi ketika keimanannya dicampuri dengan perbuatan syirik, maka imannya pun menjadi batal dengan sebab kesyirikannya. Maka pantas bagi mereka, kata Allah SWT, akan mendapatkan azab dari Allah SWT. Itulah orang-orang yang zalim maksudnya. Wa yanjul ladzina kanu ya'buduna Allah wahdah la syarikalah. Dan Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka-mereka yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan tidak menyekutukan Allah. Di akhirat ketika mereka mendapatkan azab, maka orang-orang yang beribadah menyembah hanya kepada Allah saja, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, mereka akan diselamatkan dari api neraka. Di dunia ketika turun azab, kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala turunkan azab kepada kaum Nabi Nuh yang mereka tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala.
kepada kaum Lut yang membangkang atas larangan Allah Subhanahu wa taala. Mereka melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan perbuatan sodom, al-liwat. Begitu juga kaum 'Ad, kaum Samud. Maka Allah SWT turunkan azab kepada kaum tersebut dan diselamatkan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mengikuti rasulnya. Kemudian fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak takut, ada rasa takut, dan mereka juga tidak ada rasa sedih. Orang-orang yang seperti ini, mereka tidak takut untuk menghadapi kehidupan yang akan datang, dan tidak sedih meninggalkan kehidupan yang lalu. Maksudnya apa? Tidak takut menghadapi kehidupan akhirat, dan tidak sedih meninggalkan dunia. Orang seperti apa? Tidak sedih meninggalkan dunia dan tidak takut menghadapi kehidupan akhirat. Wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirina wa mundhirin. Dan tidaklah kami utus para rasul, kata Allah SWT dalam ayat ini, illa mubasysyirina wa mundhirin, kecuali tugasnya mubasyirin. Tugas Rasul apa? Mubasyirin, menyampaikan berita gembira dan menyampaikan ancaman. Maksudnya apa mubasyirin? Mubasyirina ibadallahil mu'minin, menyampaikan berita gembira kepada hamba-hamba Allah yang beriman, bil khairati, dengan mereka mendapatkan kebaikan. Di akhirat mereka mendapatkan surga. Di dunia mereka diberikan kebaikan oleh Allah SWT. Diberikan rasa aman, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan wa mundhirin, tugasnya apa wa mundhirin? Menyampaikan ancaman kepada siapa? Wa mundhirina man kafara billahi an-naqamat wal uqubat. Mereka disampaikan berita apa? Tugas para rasul itu menyampaikan ancaman kepada orang-orang yang ingkar, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ancamannya adalah an-naqamat wal uqubat, bahwa mereka akan mendapatkan siksa. Di akhirat mendapatkan apa? Siksa. Walihada, oleh karena itulah, untuk itu faman amana wa aslaha, agar kita bisa mendapatkan tabsyir apa yang disampaikan oleh Rasul, kita bisa mendapatkan kabar gembira dari apa yang disampaikan oleh Rasul, maka kita harus faman amana wa aslaha. Barang siapa yang beriman wa aslaha, dan berbuat baik, memperbaiki amalnya. Maksudnya apa? Barang siapa yang beriman, qalbuhu, hatinya beriman pada Allah SWT, bukan hanya mulutnya, tapi juga apa? Hatinya. Lalu imannya direalisasikan, diimplementasikan dengan amalannya. Mereka beriman dengan apa yang disampaikan oleh Rasul, kemudian dia memperbaiki amalnya dengan mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasul, maka dia mendapatkan tabsyir, kabar gembira dari Rasul mereka, berupa apa? Surga. Sehingga orang yang seperti ini, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, mereka tidak ada rasa takut terhadap mereka. Untuk apa? Untuk menghadapi kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat yang akan dihadapi itu apa? Tidak takut. Walahum yahzanun, dan mereka juga tidak bersedih hati.
terhadap kehidupan dunia yang mereka tinggalkan. Ya. Kehidupan dunia yang telah berlalu, udah nggak sedih lagi. Kenapa? Karena dia sudah memiliki persiapan dengan iman dan amal. Jadi mereka sudah memiliki apa? Persiapan dengan iman dan amal. Maka ada sebuah syair ya, mudah-mudahan masih hafal nih. Waladat ka ummuka bakian wan nasu haulaka yadhakun. Ya. Jadi waladat ka ummuka bakian. Ibu kamu melahirkan kamu dalam keadaan menangis. Kamu itu ketika dilahirkan oleh ibu kamu maksudnya dalam keadaan apa? Kita lahir dari perut ibu kita dalam keadaan ketawa cekakakan apalagi nangis. Nangis pasti. Semua bayi itu kalau lahir apa? Nangis kan? Bakian. Wan nasu haulaka yadhakuna katsiran. Sedangkan manusia saat itu di sekeliling kalian itu dalam keadaan tertawa. Bapak kita senang ketawa, ibu kita. Lalu ada tante kita datang ketawa. Kenapa girang? Dengan apa? Kelahiran kita. Maka pada saat nanti ketika kita meninggal, balik. Kita dalam keadaan tersenyum, mereka dalam keadaan apa? Menangis. Jangan sama. Lahir nangis, meninggal juga apa? Nangis. Orang-orang di sekitar kita apa? Tertawa. Lalu ketika kita meninggal juga mereka apa? Ketawa. Jangan. Jadi apa? Ini ada sebuah syair ya, syair bahasa Arab itu. Jadi waladatka ummuka bakian wan nasu haulaka yadhakuna katsiran. Jadi ibumu melahirkanmu bakian, kamu dalam keadaan menangis. Kita lahir dalam keadaan kita apa? Nangis, keluar dari perut ibu kita nangis. Enggak ada orang lahir dari perut ibunya apa? Ketawa, cekakakan, enak di dunia. Enggak. Pasti pada nangis, kan gitu. Nah, wan nasu haulaka yadhakuna katsiran, dan sekitar kamu orang-orang mereka dalam keadaan apa? Senyum, ada yang ketawa, pokoknya girang mereka dengan kelahiran apa kita. Itu bagus. Emang seperti itu, tapi jangan dijadikan pada saat kita meninggal kita nangis, dibalik. Saat kita meninggal maka kita dalam kondisi apa? Tersenyum. Dan orang-orang menangis karena ditinggalkan oleh kita. Kita tersenyum. Kenapa? La khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Karena Allah memberikan kepada kita la khaufun, mereka tidak takut untuk menghadapi kehidupan akhirat. Walahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih hati meninggalkan kehidupan dunia. Karena memang kehidupan dunia itu pasti akan ditinggalkan. Karena memang kehidupan akhirat pasti akan dilalui, akan tiba. Dan itulah kehidupan yang waladarul akhirati hayawan. Sungguh kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang sesungguhnya. Hayawan itu apa? Kehidupan yang hakiki. Sedangkan kehidupan dunia itu adalah kehidupan yang kita cuma sekedar numpang. Namanya numpang kira-kira lama apa sebentar? Kalau numpang pasti satu waktu akan ditinggalin. Namanya numpang. Kalau kita terus-terusan pasti diusir. Coba kita datang ke rumah orang numpang seumur hidup, kira-kira gimana ya? Jangankan seumur hidup, baru seminggu aja orang-orang mengatakan, ya orang numpang lama banget kan gitu. Namanya numpang. Kita juga di kehidupan dunia itu apa? Cuma numpang. Satu waktu kita akan pergi ke negeri yang hakiki, yaitu negeri akhirat. Makanya kata Rasulullah SAW, kehidupan dunia itu seperti orang musafir, berjalan capek, istirahat di bawah pohon. Ketika hilang capeknya, dia terus berjalan. Ya.
Itulah kehidupan dunia. Ketika dia istirahat di bawah pohon, kan sebentar tuh. Lalu dia lanjutkan lagi musafirnya. Nah, oleh karena itulah jamaah sekalian, dengan kita belajar Al-Quran, mudah-mudahan ini menjadi bagian dari bekal kita untuk menuju hidup akhirat. Agar dengan Al-Quran ini mudah-mudahan Allah SWT berikan syafaat. Karena kita bukan hanya sekedar baca, tapi juga kita pelajari. Karena itulah yang terbaik bagi seorang muslim. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian, kata Rasulullah SAW, adalah orang yang belajar Al-Quran dan orang yang orang yang mengajarkan Al-Quran. Dan ketika Rasulullah SAW menyampaikan khairukum, pasti itu adalah orang yang terbaik. Ini saja karena sudah Isa. Subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.